udah terbukti paling efektif untuk pertarungan bebas pada saat itu adalah BJJ. Begitu dia main BJJ pasti lama capek banget karena dia nggak biasa di posisi itu. Saya nggak kepikiran pengen fight MMA sih karena saya pinginnya tuh. Welcome to Sportcast. Halo Sobat Sport One MMA, selamat datang di Sportcast MMA. Tentunya bersama saya Prayogi Haru Raja Gugu. Kali ini kita akan ngobrol mengenai semakin tingginya popularitas Brazilian Jiu-Jitsu di Indonesia, khususnya bagi mereka yang sering nonton MMA ataupun menggeluti bela diri MMA. Dan tentu banyak yang nanya-nanya nih, kenapa bela diri ini lebih identik dipakai di MMA? Dan ingin tahu seperti apa sejarah dan latar belakangnya masuk Indonesia. Langsung saja bersama Prof. Dedi Wigraha yang akan memaparkan bagaimana latar belakang BJJ ke Indonesia. Selamat datang Prof. Halo Mas Yogi. Terima kasih udah diundang. Siap Prof. Sehat Prof? Sehat Ya. Ini kita penuh tantangan nih Prof di tengah pandemi. Iya betul. Latihan lancar Prof? Ya sempat off juga ya karena emang ada aturan kan dari pemerintah gym nggak boleh buka. Ya, jadi kita sempat off dulu sampai akhirnya gym boleh dibuka lagi sampai sekarang sih udah mulai latihan lagi, cuman ya kembali lagi protokol kesehatan tetap kita terapin di gym 2 minggu sekali. Saya rekomend member saya untuk tes PCR atau swab antigen. Jadi antara dua itu setiap 2 minggu sekali harus Tapi tes. mereka nyaman ya melakukan itu? Mereka ya sejauh ini sih nggak ada ini ya, karena mungkin mereka juga sadar bahwa emang penting sih. Takutnya ada yang ketularan bisa kena semua udah itu kan, karena kita tahu Brazilian Jiu-Jitsu BJJ olahraganya benar-benar kayak gulet abis gitu. Iya, Jadi memang fisik ketemu fisik ya. Iya, benar-benar full contact kayak gitu. Jadi emang harus ada protokol kesehatan. Oke. Gitu. Yeah. Prof, saya mau tanya-tanya nih. Kemarin mungkin Prof kan juga menyaksikan pertandingan Suwardi ya. Mungkin pertama kita bahas Suwardi sama Winardi. Yeah. Kemarin kita disuguhkan dengan kejutan baru, ada kuncian. Nah, kuncian kalau nggak salah saya harus baca nih Prof. Takutnya saya salah nih. Inverted triangle plus Americana. Itu gimana itu Prof? Ya, jadi ya itu salah satu kuncian yang ada di BJJ juga ya. Jadi prinsipnya adalah triangle. Kalau kita tahu triangle asalnya dari triangle choke, yaitu kuncian dengan menggunakan kaki. Jadi bentuknya seperti triangle ya, bentuknya seperti segitiga kuncinya. Dan kenapa namanya inverted? Karena posisi saat triangle-nya, kakinya itu agak berbeda dari triangle choke yang biasa seperti itu. Jadi posisinya namanya inverted. Biasanya kalau posisinya agak berbeda dari posisi yang biasa dapat triangle choke itu. Mungkin dia, kalau nggak salah waktu itu saya lihat fight-nya Wardi dapatnya dari posisi samping ya, side control, dia di bawah, dia dapat inverted triangle itu. Tapi dari situ mungkin kembali lagi kenapa Winardinya nggak tap, karena mungkin belum begitu rapet ya. Maksudnya kalau triangle tuh harus istilahnya ada geserin tangan, tarik kepala, ya itu baru bisa dapet kayak gitu contohnya. Nah mungkin di sini dia mungkin yang Suwardi lakukan pada saat itu adalah lebih ke untuk istilahnya menjebak, nge-trap supaya Winardi kepalanya dikontrol seperti itu satu. Dan dia menyelesaikannya justru dengan Americana ya kalau nggak salah ya, dengan kuncian. Jadi kalau sebenarnya kuncian bahu, Americana itu adalah kuncian bahu yang ada dua. Kalau Americana ini kita nguncinya seperti ini nih ke belakang. Tapi kalau Kimura kuncinya seperti ini ke bawah, ke belakang. Ya, jadi angle-nya ke sini. Dua-duanya fungsinya ya yaitu mengunci persendian bahu. Seperti itu. Nah, pada saat inverted triangle, kemudian itu dia mengontrol kepala dari Winardi sehingga dia agak kesulitan untuk keluar, dan Suwardi istilahnya menyelesaikan membuat Winardi tap out-nya itu adalah dengan menggunakan Americana. Jadi tangannya di Americana sama dia. Seperti itu. Berarti nggak kuncian baru berarti sebenarnya? Ya kalau Americana bukan kuncian baru sebenarnya. Inverted triangle juga ada gitu. Inverted triangle juga udah ada di BJJ, udah banyak, ada beberapa istilahnya, beberapa petarung BJJ yang sudah pakai itu kuncian. Nah, kan kemarin tuh sempat jadi pertanyaan hebat para sobat Sport One atau yang pecinta MMA gitu kan, dia nanya, wah ini kunciannya kok bisa begini nih? Keunikan apa? Mungkin Prof ngelihat Suwardi ini ada keunikan apa kira-kira? Tentunya dia unik ya. Yang
yang saya suka dari Suwardi kalau dia melakukan kuncian emang udah pasti unik. Dia sempat bikin satu kuncian juga yang waktu itu Wardikana ya. Yaitu kuncian sebenarnya kunciannya sama seperti Americana, tapi dia menggunakan kaki. Jadi itu mungkin kalau orang seperti saya mungkin setinggi saya mungkin agak susah untuk melakukan kuncian itu. Cuman Wardi dengan posturnya seperti dia. Jadi kadang-kadang kuncian itu mengikuti postur orang juga gitu. Dan posturnya itu menentukan kuncian itu bisa dapat apa enggak kayak gitu. Jadi kalau kayak saya lihat dari Suwardi melakukan teknik Wardikana itu emang pas banget. Dia istilahnya menangkap kuncian waktu itu petarungnya lawannya ditangkap tangannya dengan menggunakan kaki ya. Yeah. Dan kunciannya sama seperti Americana, yaitu gerakannya seperti gini. Iya, gitu. Cuman jadi kunciannya gimana ya? Ke belakang. Ke belakang. Ya, ke belakang, ya. Berarti dia disebut Wardikana karena pakai kaki. Yes. Okay. Kalau kita lihat kunciannya itu pakai kaki. Nah. Tapi itu sebenarnya kayak misalnya munculkan misalnya halnya nih ada Americana, ada Kimura. Itu ada apa ya? Maksudnya hal mutlak dinyatakan sebagai kuncian. Oh iya, betul. Karena ini kan semua kuncian yang bisa bikin lawannya tap out itu adalah kuncian. Ada kuncian. Nah, nama-nama itu tadi kayak misal Wardikana. Sah nih, ini namanya Wardikana. Muncul. Itu ada ketentuan gak sih harus tanda tangan gitu? Ya mungkin yang populernya yang saya lihat sih di Indonesia yang istilahnya kalau nggak salah kuncian seperti itu udah ada juga yang pakai di luar ya, di luar negeri. Terus cuman di Indonesia yang mempopulerkan istilahnya adalah Suwardi gitu. Iya, jadi ya boleh-boleh aja saya bilang karena di sini nggak ada, pasti namanya juga kita. Waktu itu saya ingat banget waktu itu sempat ngomong pak kunciannya apa ya sama Francino Tirta. Kita belum pernah lihat ya waktu itu kunciannya nggak ada yang pakai. Oh ya gue bilang Americana. Kalau Americana kan kita lihat kunciannya pakai tangan nih. Kita kuncinya pakai tangan. Tapi ini apa namanya Amerikaki ya Amerika. Karena kunciannya pakai kaki. Kata Francino sempat ngomong gitu. Which is bilang oh iya why not, bisa aja sih kalau misalnya. Tapi kalau istilahnya udah dipatenin nama Wardi lebih cocok lagi Wardikana karena dia yang istilahnya mempopulerkan lah, memperkenalkan itu saya rasa nggak masalah sih. Gitu. Berarti itulah. Boleh-boleh aja main. Karena di BJJ itu nggak banyak kunciannya, maksudnya ada teknik misalnya kadang-kadang nggak ada namanya. Sama sekali nggak ada namanya ya, mau teknik istilahnya melewati kaki gitu ya, ada namanya passing guard, itu nggak ada namanya. Kadang-kadang ada yang kasih nama staples, kakinya kayak diinjek di staples gitu kakinya, ada yang kasih nama lain, ada yang banyak. Jadi nggak ada istilahnya patokan nama. Kalau istilahnya kunci-kuncian di Jepang kan misalnya Jujigatame, kuncian tangan, armbar itu bahasa Jepangnya Jujigatame, kuncian tangan. Itu ada namanya, udah istilah dari kita belajar itu kita udah ada hafal, namanya ya kan? gitu. Iya, terus dari Jepangnya udah ada gitu. Nah, kalau di BJJ tuh nggak ada yang istilahnya ada kadang-kadang orang sebut, apalagi kan BJJ populernya di Brazil. Kadang-kadang ada yang pakai nama Portugis, kita mau sebutinnya juga orang Amerika. Waktu saya belajar agak sulit ya kan. Jadi kadang-kadang ya dinamain sendiri tuh sampai di Amerika sendiri ada nama-namanya sendiri, mereka ganti kayak gitu. Gitu. Nah tadi Prof nyebutin fisik Suwardi udah ideal untuk ular kunci. Kita mau postur tubuh Suwardi atau rata-rata kan sebetulnya postur tubuh Indonesia. Betul. Itu kan seperti itu. Nah kalau ngeliat postur tubuh Suwardi itu adalah fighter ideal atau tidak sebenarnya? Oh iya, ideal untuk di kelas dia gitu. Jadi kalau dia untuk dia sekarang dia main ya istilahnya kalau kita mungkin orang Indonesia lebih banyak mainnya justru di kelas 70 ke bawah ya. Kita bagusnya di kelas 70 light, kelas ringan ya kayak misalnya kelasnya si siapa? Juaranya kemarin si di fly. Bukan siapa yang JK yang juaranya lightweight ya, JK Saragi kan kalah tuh kemarin sama Angga. Nah kalau kita lihat tuh dari kelas itu tuh ke bawah itu emang postur orang Indonesia kayak gitu banyak kan. JK berarti light ke bawah itu memang Indonesia. Iya. Itu postur orang Indonesia. Jadi kalau kita bicara dari atom weight, straw weight, flyweight, terus lightweight itu semuanya postur orang Indonesia gitu ya. Nah tapi kalau udah di atas itu kelas welterweight yang 77 itu udah mulai agak jarang kan kalau petarung kita. Paling ada Theo, ada Ahong. Terus ada siapa lagi kemarinnya Andika Mamesa kayak gitu-gitu. Jadi posturnya gitu. Tapi di luar dari itu sebenarnya kita nggak banyak petarung di kelas itu. Kita lebih banyak petarung yang di kelas yang lebih ringan istilahnya, di bawah 77 gitu. Itu lebih banyak gitu. Iya. Dan Prof, saya nggak tahu nih, saya juga orang awam nih. Dia memang kan saya belajar pelan-pelan gitu ya.
bener atau tidak, ini saya mau konfirmasi. Kalau di MMA itu lebih identik dengan bela diri BJJ daripada bela diri yang lain. Jadi awalnya BJJ bisa populer banget waktu itu di Amerika, bisa populer karena ya zaman-zaman awal UFC kalau kita nonton ya Ultimate Fighting waktu itu juaranya memang karena bela dirinya waktu itu adalah bela diri yang bisa dibilang oh kalau saya orang BJJ ya saya pure BJJ aja latihannya. Oh ada orang karate, waktu itu orang karate aja bela dirinya. Nah waktu di zaman di UFC itu dia memang paling udah terbukti paling efektif untuk pertarungan bebas pada saat itu adalah BJJ. Karena Royce Gracie waktu itu dia sempat juara 3 kali berturut-turut. Dia juara UFC waktu itu dengan menggunakan sistem turnamen. Dia udah membuktikan sistemnya turnamen lagi, bukan yang abis main udah selesai. Dia main, abis itu istirahat, terus dia main lagi sampai akhirnya turnamen dia jadi juara. Terus nggak ada weight class waktu itu, nggak ada bebas. Ada 100 kilo lawan ketemunya Royce Gracie 75 kilo bisa ketemu. Bisa kagak ditimpa tuh. Iya, oke ya. Contohnya waktu itu dia sempat ketemu pegulat, beratnya 100 kilo namanya Dan Severn waktu itu. Ya dia menang juga, walaupun dia di bawah dia menang pakai triangle choke juga waktu itu menangnya contohnya. Jadi pada waktu itu memang orang belum istilahnya belajar ya BJJ, mereka belum tahu dan emang pada saat itu juga BJJ emang paling efektif ya itu kenapa bisa jadi populer karena seperti itu, karena efektif. Oh ternyata kalau fight beneran orang yang lebih kecil bisa ngalahin orang yang lebih besar. Oh waktu itu pakai BJJ nih harus gitu, emang penting gitu. Nah tapi kan ya namanya MMA sekarang berevolusi ya kan, kalau kita lihat sekarang ya di One Pride ya event-event MMA yang lain di UFC atau segala macem itu mereka berevolusi. Jadi sekarang orang udah nggak bisa istilahnya harus well rounded, harus lengkap, harus bisa belajar. Ada 3 yang harus dia pelajarin, yaitu stand up fighting, dia harus belajar clinch fighting, dia harus belajar ground fighting. Nah ini yang elemen 3 ini yang penting untuk pertarungan MMA. Stand up fighting tuh apa aja ya? Striking, harus bisa mukul, pakai boxing atau pakai Muay Thai, terus harus clinch, harus belajar clinch. Misalnya pertarungan jarak rapat, kalau mau bawa lawannya ke bawah, berarti dia harus belajar apa? Gulat, bisa Greco-Roman wrestling, bisa freestyle wrestling. Atau nah kalau untuk di bawahnya dia harus belajar BJJ seperti itu. Dia kenapa? Karena BJJ itu emang lebih banyak fokus di bawah dan banyak mengandalkan teknik-teknik kuncian. Ya, kayak tadi ada Americana, kuncian bahu kan, ada armbar, kuncian tangan, ada cekikan, rear naked choke. Jadi nah seiring berjalannya ini fighter-fighter yang ada tuh mereka harus belajar tiga bela diri. 3 komponen yang paling ini dia tahu paling ini paling penting nih, komponen ini paling penting karena kalau cuman belajar BJJ aja, lawannya ngerti gulat sama boxing misalnya, dia nggak bakal bisa bawa ke bawah. Setiap kali mau bawa ke bawah di counter, dipukul di atas, bisa KO. Itu udah terbanyak dulu zaman Gracie yang kayak fight sebelumnya karena dia mereka nggak banyak belajar stand up fighting juga atau mungkin nggak belajar gulat, yang ada akhirnya ada kesulitan, sempat ada yang kena KO segala macam. Nah, jadi poinnya sekarang paling penting ya itu tadi 3 elemen itu paling penting untuk seorang fighter untuk menjadi petarung yang lengkap lah, istilahnya well-rounded fighter, dia harus belajar seperti itu. Nah, terus ini kalau misalnya itu hal komplit ada 3 poin tadi ya kan, harus clinch, terus stand up fighting, ground fighting seperti itu. Tapi kalau kita tarik ke Indonesia, kenapa lebih sering clinch atau ground? Nah makanya jadi kayaknya 80% harus BJJ deh gitu. Bener nggak sih? Justru sekarang kalau yang saya lihat di Indonesia sekarang, maksudnya di One Pride sendiri petarungnya udah mulai banyak yang belajar ground fighting dan juga mungkin clinch fighting juga ada belajar. Tapi emang karena bela diri kita secara dasarnya adalah sebenarnya kan kalau di Indonesia kan bela dirinya apa kita tahu pencak silat ya kan. Pencak silat mungkin lebih banyak main striking tendangan, pukulan, stand up fighting ya stand up fighting dan mungkin awal-awalnya kalau saya lihat banyak justru yang mengandalkan stand up fighting. Tapi semakin seiring berjalan waktu mungkin tekniknya petarung-petarung kita udah mulai berevolusi ya, dia udah tahu kalau
saya mau jadi juara, saya harus belajar ground juga nih, saya harus belajar gulat juga nih, saya harus belajar clinch juga, saya harus bisa bawa orang ke bawah nih misalnya kayak gitu. Atau enggak misalnya lawan saya pegulat, saya harus tahu nih, wah saya nggak mau dibawa ke bawah nih sama pegulat, saya harus belajar gulat juga kayak gitu. Jadi semuanya gamenya harus tahu, jadi istilahnya kalau harus lengkap lah kayak gitu, harus paling nggak ngerti gitu gamenya. Dan itu sekarang kalau saya lihat di One Pride sendiri tuh udah mulai banyak petarung-petarung kita yang udah mulai bisa ngunci, main di bawah. Dan Kayak kemarin itu si Billy harus belajar BJJ ke sinergi yes, demi mengalahkan ya si- itu contohnya. Oke. Yang saya cukup waktu itu kan saya cukup surprise juga ya, kaget juga ya, karena saya rasa pas saya lihat dia tanding, saya kira dulu karena Billy waktu kalah sama Gunawan sebelumnya, dia kan cepet Iya. menangnya triangle. Saya pikir oh dia bisa dapat triangle. Terus ternyata pas dia lawan Brando kemarin, Ground nah juga itu saya baru lihat tuh. cukup susah nggak sih waktu mau Iya. RNC ya bahasanya? RNC, iya, si Brando kan cukup susah cukup itu. susah ya, ronde pertama kan emang kesulitan banget kan kita lihat. Tapi dari situ saya mulai ngeliat, wah ini Billy nggak mungkin nih kalau nggak latihan BJJ nih, karena dia dengan cara dia maintain posisi, maksudnya dia mengambil punggungnya Brando itu sampai dia bisa di atas terus di belakang terus, itu pasti dia belajar BJJ. Paling simpelnya kayak gitu saya pikir. Karena waktu itu juga Bung Bram sempat bilang ke saya nanya sempat waktu itu di event di studio, saya sempat nanya, saya bilang, dia latihan BJJ nggak sih Bram? Latihan, tapi dia nggak mau cerita di mana gitu katanya. Rahasia gitu. Rahasia waktu itu masih kayak gitu. Saya bilang, oh iya nggak mungkin nih kalau nggak belajar BJJ ini, pasti dia belajar. Atau saya Bung bilang. Bram yang disuruh tutup mulut dulu. Bisa jadi nggak tahu, karena Bung Bram sempat interview Billy sebelumnya, Nah, wawancara itu. ya, dia bilang, dan Billy nggak ngomong kalau dia oh ya masih rahasia. Dia sendiri Billy sampai ngomong katanya ke Bung Bram. Jadi saya pikir oh nggak mungkin nih kalau nggak belajar BJJ ini bisa kayak gini. Pas saya lihat di hari itu yang sama yang saya jadi komentator Billy sama Brando, saya juga bilang langsung nggak mungkin nih kalau dia nggak belajar BJJ nih. Dan ternyata benar, pas dia menang dengan KO ya kemarin itu akhirnya dia bilang, oh ya thank you untuk sinergi BJJ gitu-gitu ya, which is kan saya bilang dia pasti latihan gitu. Feeling itu udah ada ya. Udah ada dari cara dia main seperti Oke. itu ya. Nah, beranjak dari Billy yang sempat belajar BJJ ke sinergi gitu kan. Iya. Dan ternyata di situ kan ada bahasanya kisah bagaimana BJJ datang Indonesia. Iya. Ya kan, sebelum dia harus belajar ke Bali, ya kan, ke Bali, dan Prof Dedi juga itu adalah orang yang bawa BJJ ke Indonesia. Iya. Karena saya riset itu cuma nemunya adalah mahasiswa Australia, mantan mahasiswa Australia dan Amerika datang ke ya. Indonesia tanpa menyebutkan nama. Iya. Nah, akhirnya saya tanya langsung nih, kayaknya ke Prof Dedi yang lulusan Amerika atau Australia yang mana nih? Oh, kalau saya kebetulan di Amerika dulu Amerika. kuliahnya, dan awalnya saya bisa mulai ikut BJJ juga karena tadi yang saya bilang ke Mas Yogi bahwa saya nonton event Ultimate Fighting Oke. Championship waktu itu. Itu kan UFC pertama tuh tahun 93. Saya mungkin saya baru nonton tuh akhir 95 lah. Kasih lihat karena saya emang waktu itu pengen ikut bela diri lagi ya, karena dulu saya dari dulu emang suka ikut bela diri. Terus di Amerika pengen ikut bela diri lagi, sempat ke dojo Aikido lah, ke dojonya Steven Seagal saya sempat waktu itu di Amerika. Terus tapi waktu itu ya teman kasih video VHS, coba nonton ini deh, lagi ada ini tarung bebas nih kayak gini-gini nih, semua bela diri diadu nih kayak gitu. Terus Oh ya, dulu saya nyebutnya nonton. tarung bebas dulu. Ya dulu bilangnya no holds barred, No holds barred. bilangnya kayak gitu. Jadi bener-bener tarung bebas, karena emang waktu itu UFC aturannya beda loh. Kalau sekarang kan udah sedikit di-adjust jadi sports ya. Kalau dulu UFC boleh pukul groin, boleh pukul alat vital, walaupun dia udah emang pakai cup sih ya, pakai pelindung. Tapi tetap aja kalau mau mukul orang karate kan itu ada di video UFC itu awal-awal ada. Awal-awal. Boleh mukul groin, boleh jambak, boleh jambak, boleh headbutt, kayak gitu boleh. Oke. Dan waktu itu ya itu dia, saya nonton dan nggak ada tadi ya seperti saya bilang, nggak ada weight class, nggak ada no time limit, nggak ada waktu. Jadi nggak ada tuh 5 menit gitu, nggak ada, pokoknya terus saja. Lo KO deh. KO gitu, kalau tap kalau KO ya KO gitu. Lah, nggak ada istilah ini ya, decision berarti zaman dulu. Decisionnya ya sampai ada yang nyerah. Oh, sampai ada yang nyerah. Sampai ada yang nyerah gitu. Oke. Dan sistemnya turnamen dulu UFC seperti itu. Terus nah dari situ saya mulai mulai ikut karena Royce Gracie. Karena Royce Gracie juga kalau kita lihat orangnya mungkin lebih tinggi dari saya, cuman lebih kurus dari saya malah, mungkin berarti 75.
Ya dia ngalahin pegulat yang 100 kilo, dia ngalahin Sempat ketemu orang dulu? karate. Iya sempat orang karate dia ketemu, pegulat dia ketemu. Oh, hampir semua jenis bela diri lah waktu itu. Dia ketemu, petinju juga dia ketemu dan nah karena dari situ saya lihat oh ternyata wah yang juaranya Royce Gracie saya bilang wah harus belajar ini nih gitu. Ya, saya ikut tahun 96 waktu itu. 96. Ya tahun 96 saya mulai di Hickson Gracie waktu itu ada kakaknya Hickson kan mereka bersaudara ya. Jadi Itu waktu masih mahasiswa waktu itu di masih sana? Masih mahasiswa. mahasiswa. Iya jadi waktu itu kan kalau sebenarnya kan Brazilian Jiu-Jitsu tuh dipopulerkan dengan oleh keluarga Gracie namanya ya. Yang jadi dulu namanya di US sempat dibilang Gracie Jiu-Jitsu kayak gitu dan banyak tuh Royce waktu itu gabung sama kakaknya bikin sekolah di Gracie Jiu-Jitsu Academy. Terus ada saudaranya ada apa kakak tirinya lah ya kakak tirinya si Royce itu Hickson Gracie yang saya ikut. Dia juga bikin sekolah sendiri waktu itu di deket lah sama kampus saya di Pico Boulevard waktu itu terus ya saya latihan di sana dan itu juga dojonya waktu itu belum ada dojo sendiri ya istilahnya ya kayak sebenarnya dojo karate cuman di sebelum latihan kita apa angkat-angkat matras pasang-pasang matras dulu baru latihan jadi masih kayak gitu tuh suasana kanan dan waktu itu emang lagi populer banget tahun 96 tuh lagi populer banget hampir semua guru-guru instruktur bela diri ikut lah dari jadi judo semuanya kickboxer mereka ikut karena mereka pas nonton UFC gila nih harus belajar nih semua pada kayak gitu nonton. Nah ya saya latihan saya sempat pindah ke San Francisco juga latihan sama keluarga Gracie yang lain namanya Charles Gracie. Habis itu saya balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Tahun? Jadi saya balik tahun 98 terus tahun 2001 saya sempat kesana lagi untuk ambil naik sabuk karena waktu itu belum ada di Indonesia yang bisa grading. Yang bisa ngasih saya sabuk tuh belum ada gitu. Jadi 2001 saya balik dapat purple belt waktu itu. Habis itu ya udah. Nah, pas saya balik 98 ya saya kan pengen istilahnya nggak ada BJJ nggak tahu siapa saya bingung mau cari temen latihan di mana waktu itu terus ya saya sempat ikut sempat ajak teman-teman bikin latihan terus saya sempat gabung dojo judo juga di Cempaka Putih waktu itu sampai akhirnya saya ketemu orang Spanyol waktu itu saya nggak pernah lupa tuh orangnya lebih gede dia atlet judonya Spanyol juga waktu itu dia ikut Olimpiade namanya Alfonso Garcia waktu itu dia kebetulan waktu itu tinggalnya emang di Indonesia gitu. Nah, akhirnya dari situ istilahnya saya punya si Alfonso ini bikin apa ya di kantornya dia bikinin dojo gitu dia bikin dojo nah kita bisa latihan sana waktu itu emang belum punya tempat sendiri saya waktu itu terus akhirnya kita latihan di sana ajak teman-teman ya latihan aja buat cari training partner aja sih nggak profesional cari uang atau apa enggak waktu itu belum ada karena saya waktu itu juga sibuk kerja sampai akhirnya tahun 2001 ya kalau nggak salah ya ada salah satu televisi swasta waktu itu TPI yes TPI bikin pertama dia sama tuh dia bawa acara UFC dulu ke Indonesia UFC tayangin di Indonesia dia tayangin orang mulai tahu oh ya ada ground fighting, ada BJJ, orang mulai tahu lah dari sedikit udah tahu Gracie. Terus akhirnya TPI waktu itu bikin sendiri ya sama kayak TPI Fighting Championship waktu itu. Nah, dari situ ya bikin lah event MMA ya peraturannya waktu dari Pride Fighting Championship bikin aturannya tuh udah ikut peraturan dari Jepang waktu itu. Nah, sistemnya pakai ring segala macam. Nah, waktu itu kita punya atlet juga yang jadi juara waktu itu kelas yang saya pegang waktu itu ya kelas kalau nggak salah kelas 70 kg ya 70 yaitu Aji Susilo ya waktu itu Susilo ya yang tarung kita menang waktu itu dia sempat ketemu Zuli juga Zuli itu udah veteran lama tuh Zuli Silwanto Linson juga ada waktu itu pokoknya yang lama tuh yang sekarang istilahnya banyak masih berkecimpung di MMA tuh ada Linson ada Zuli ada masih sering meet up nggak sih? Kalau saya sih nggak pernah ketemu ya paling ketemunya sama ya ngelihat aja sama-sama ngeliat di studio kalau lagi komentator. Cuman itu aja masih ini. Kalau sama Francino ya masih suka ketemu. Ya. Dan waktu itu ya jadi Aji juara dan kebetulan promotor dari Jepang yang dari Pride Fighting Championship itu dia mau ajakin si Aji untuk bertanding di sana gitu.
Waktu itu dia tanding di event namanya BEST, itu tadi yang saya bilang Blood, itu singkatan dari Blood, Energy, Sweat, and Tears. Itu Pride Fighting Championship, itu bisa dibilang event MMA paling gede juga di Jepang waktu itu. Kalau dulu di UFC populernya di Amerika, dulu Pride Fighting tuh yang populernya di Di Jepang. Jepang. Gitu, Berarti benar-benar Jepang. awalnya itu baru ada UFC. Atau Enggak, gimana? justru UFC udah ada, terus Heeh. Pride ada, tapi petarungnya ini dua-duanya nih waktu itu bisa dibilang dua organisasi MMA yang gede. Kalau Pride itu gedenya di Jepang, kalau UFC itu di Amerika. Oke. Sampai akhirnya ya jadi kalau saya cerita dikit, si Aji ke sana tanding waktu itu, dia menang waktu itu, dia sempat menang, dan ya menangnya waktu itu karena saya latih BJJ juga waktu itu, saya bantu Aji untuk melengkapi lah, karena Aji itu sebenarnya udah punya background yang kayak tadi saya bilang, dia adalah petinju, dia juga pesilat, jadi saya lebih melengkapi lah waktu itu. Jadi saya belajar main di bawah, dan kebetulan pada saat dia tanding waktu itu emang kepake main di bawah. Dia take down, dia sempat coba triangle tapi lepas, nggak dapet. Kalau saya bisa cerita dikit, terus habis itu dia dapat take down lagi, dapat di bawah, akhirnya dapat back mount, dia cekek rear naked choke, Rear menangnya naked rear naked choke waktu itu. Dan ya itu dari situlah ada, bisa dibilang kalau menurut saya ada history atlet Indonesia pertama ya yang Aji juara Susilo. MMA adalah Aji Susilo ya, international kalau saya Oke. bilang itu. Nah, tadi kan saya ada nanya itu ada Amerika, berarti Prof Dedi. Iya. Berarti yang Australia, Iya. Prof Nikohan. Enggak, kalau Nico tuh di Amerika juga. Amerika juga? Yang di Australia siapa ya waktu itu? Mungkin ada namanya Ivan, kalau nggak salah ya, dia dulu di Australia. Terus dia memang bawa juga ke Indonesia. Ya dia punya klub juga kayak gitu. Oke. Ya, cuman yang waktu itu emang paling awal, ya kalau saya misalnya saya tahu ada mereka, mungkin saya bisa latihan sama Ivan atau segala macam. Waktu itu saya belum ada teman latihan, jadi tahun 98 karena saya awal ya, saya memperkenalkan duluan lah awal-awal. Saya memperkenalkan dulu sampai saya fokus, begitu TPI Fighting masih jalan, Aji udah menang, akhirnya saya punya klub sendiri gitu. Nah, terus ada Prof Niko. Itu gimana tuh? Tahunnya beda ya? Tahun masuk. Jadi yang balik waktu itu kalau saya balik tahun 98, Niko tuh baliknya tahun 2003. 2008, 2000, jauh cukup Jauh jauh. ya, iya. Jadi contohnya ya seperti kalau Yuri, saya agak lupa tahunnya berapa. Yuri juga ada satu. Itu juga dari Amerika, cuman yang pasti sih duluan saya dulu waktu itu, duluan saya kayak gitu baliknya. Dan ya habis itu ya pas balik, ya udahlah, intinya kita semua kayak punya klub sendiri-sendiri kayak gitu. Akhirnya goalnya sama, kita mau istilahnya saya, Yuri, Niko, kita punya goal yang sama sih, kita mau istilahnya mau Menciptakan fighter, menciptakan atlet gitu ya. ya lebih ke ini sih awalnya mensosialisasikan dan mempromosikan Brazilian Jiu-Jitsu di Indonesia. Jadi goalnya seperti itu sih. Sama. Dan makanya itu ada kayak Prof Niko itu di Bali ya, kemarin di Bali, Iya. terus Prof Dedi di sini. Kalau tadi satu lagi Yuri itu di mana sekarang? Dia di rumahnya sih ada latihan. Oh, Tempat di latihan. Dia daerah ada rumah sendiri di Jakarta? Kemang. Oh, di Kemang. Jakarta Iya, juga. Di Jakarta juga. Oke. Kayak gitu. Ya, jadi ya kita ada tempat latihan sendiri-sendiri sekarang. Nah, gitu. kalau tadi kan Prof Dedi duluan yang bawa. Kemudian ada Francino juga yang belajar juga tentunya kan BJJ. Iya, iya. Kenapa nggak belajar ke Prof Dedi? Karena Atau ke dulu Prof sebelum Niko ke Bali, dia sempat latihan di tempat saya gitu. Saya ada tempat di Pasaraya Si Grande. Francino, Bung Francinonya. Ya ada tempat. Jadi basically saya ada tempat di Pasaraya Grande, kita latihan sama-sama. Terus ya Francino ikut di sana. Sama berarti Prof Niko, Bung Francino juga tempat Prof Dedi Iya, dulunya. tempat saya sampai akhirnya ya istilahnya kita pecah, saya bikin ada klub sendiri, Niko ada sendiri. Terus sekarang Francino juga punya tempat sendiri sekarang kan di mana di BSD ya gitu ya, nggak salah. Jadi ya awalnya sih kita semua latihannya emang bareng-bareng. Cuman waktu itu udah tahun 2003-an ke atas tuh latihan sama-samanya. Terus habis itu ya akhirnya sekarang ya intinya semuanya udah punya tempat masing-masing lah kayak gitu. Ya. Nah, Prof Dedi kenapa nggak mau jadi fighter dulu? Aduh, karena waktu itu pinginnya sih compete BJJ ya. Saya pingin banget waktu itu karena saya dulu kan kerja juga, terus kerja latihan. Pinginnya sih saya nggak kepikiran pingin fight MMA sih, karena saya pinginnya tuh bertanding jiu-jitsu aja, BJJ turnamen gitu. Waktu itu emang belum banyak tuh kompetisinya Mas Yogi, karena di
kalau kita mau kompetisi harus tanding keluar negeri karena di Indonesia juga belum ada, Singapura ya belum ada yang dekat gitu. Jadi belum banyak dan terbatas banget kompetisi BJJ karena waktu saya di Amerika sendiri juga waktu itu saya sempat compete juga jiu-jitsu di Amerika terus terakhir saya kompetisi BJJ mungkin tahun 2017 sih terakhir gitu. 2017 sempat ikut. Nah, ya lebih banyaknya sih pinginnya lebih banyak di BJJ ya kalau saya ya. Sampai mutusin sekarang mungkin udah nggak mau compete lagi karena buat saya emang waktu itu emang bener-bener fokusnya lebih ke kayak tadi saya bilang kan kalau untuk menjadi istilahnya mixed martial artist yang benar-benar lengkap, saya tiga elemen ini harus kita kuasain gitu yang tadi. Nah mungkin saya lebih banyak fokus di BJJ waktu itu karena ya kan saya emang bener-bener fokus pikiran saya waktu itu pokoknya BJJ harus ada nih. Ini saya pingin goalsnya dari tahun 98 tuh pokoknya semua orang harus tahu belajar BJJ semuanya buat entah itu buat orang dewasa, buat wanita, buat instansi pemerintah lah kan misalnya kayak misalnya saya ngelatih di Kopassus juga saya pinginnya kayak gitu istilahnya lebih mempopulerkan atau mempromosikan BJJ sih di Indonesia. Nah, kalau misalnya saat ini kan Prof bahasanya fighter jadi pelatih, banyak ya buka camp gitu kan yang dalam arti mereka fighter dulu. Kalau anak-anak sekarang kan kenapa nggak bertarung aja sih biar tahu kalau kita itu bahasanya mungkin biar legal nih jadi pelatih. Mungkin pernah nggak sih mungkin pertanyaan kayak gitu? Untuk saya? Iya gitu. Ya saya juga maksudnya kalau compete saya bertanding BJJ turnamen. 2015 saya memang sempat juara di Asian Open turnamen di Jepang. Jadi ya tahun 2017 saya juga dapat silver medali perak di Filipina waktu itu dan ya buat orang seumuran saya udah agak-agak telat ya Yogi. Kalau umur saya 22 tahun mungkin tahun 96 saya udah fight tanding saya bisa belajar semua bela diri. Saya rasa saya mau juga cuman ya mengerti karena usia juga ya. Jadi saya pikir udah deh waktunya udah cukup. Ya saya lebih sekarang ya balik lagi BJJ sendiri kan kayak tadi saya bilang tuh Mas Yogi sekarang kita udah masuk di multi event di Asian Games kemarin di Jakarta udah dipertandingkan. Jadi emang saya lebih fokus SEA Games juga kemarin dipertandingkan. Jadi saya emang lebih fokus untuk ya ngelatih melatih ini aja lah maksudnya atlet untuk ikut berlaga di event ya BJJ ya seperti itu sih. Ya. Berarti BJJ banyak sekarang di organisasi atau komunitas sebenarnya ada berapa? Jadi kalau yang di bawah amatir kebetulan itu ada amatir kan yang misalnya ikut KONI sama KOI itu ada di ada PBJI. Jadi PBJI yang menaungi atlet-atlet kita untuk biar bisa tanding di multi event kayak kemarin di Asian Games dan SEA Games itu. Nah, kalau yang secara profesionalnya kemarin yang istilahnya sama nih kayak Kobe nih. Nah, kebetulan saya membentuk organisasi BJJ yang profesional karena kalau yang amatir nggak boleh dua maksudnya nggak boleh dua organisasi nggak boleh atau harus satu gitu jadi nggak bisa dua kalau dua nggak bakalan bisa disetujui sama KONI atau KOI kan takut bentrok kali ya? Takut bentrok jadi harus gabung gitu kebetulan juga klub BJJ saya juga gabung berarti di PBJI tadi kalau amatir iya kalau amatir. Nah kebetulan saya untuk profesionalnya yang istilahnya kayak Kobe nih. Kobe kan di bawah Bopi ya kemarin sebelum tutup. Nah kebetulan saya juga saya bikin organisasi juga namanya FBJJI. Federasi Brazilian Jiu-Jitsu Indonesia. Itu juga udah diakui sih kemarin sama Bopi kayak gitu. Jadi goalnya sih dari tahun lalu kita tuh udah mau bikin kompetisi ya. Cuman balik lagi ya karena COVID. Jadi rencananya mau bikin kompetisi BJJ setahun 2 kali. Planningnya seperti itu. Jadi pure BJJ. Tapi aja. Masih tetap kan? Plan itu masih ada? Oh masih ya? Tetap. Pasti pokoknya intinya begitu ya mudah-mudahan vaksin atau semua aturannya udah lebih aman lah buat ini pasti kita mau bikin lagi gitu. Kita mau bikin dari FBJJI pasti mau ya istilahnya mau bikin turnamen lebih banyak lah di Indonesia lah. Nah itu tadi setelah apa tadi FBJJI terus ada apa lagi yang profesional? Ada lagi nggak di Indonesia? Satu doang. Cuman satu? Iya. Cuma satu aja. Kalau FBJJI sekarang baru itu juga
bentuknya baru 2020 kemarin, April. 2020. Baru disetujui sama ketumnya Bopi waktu itu Pak Richard Sambera ya. Setuju itu tahun lalu gitu. Dan ya habis itu ya kita planningnya Juni mau bikin, wah katanya udah COVID tuh udah aduh. Memang halangan ada tapi niat masih ada ya? Masih tetap ya, karena emang goal saya sih emang kayak gitu ya. Karena biar gimana BJJ itu sebenarnya mensupport MMA juga. Ya kayak tadi saya bilang. Iya. Ada Tekniknya juga dipakai kan? dipakai ya, dan banyak juga kok atlet-atlet yang berlaga di One Pride terus dia ikut BJJ, ikut bertanding BJJ aja istilahnya untuk lebih mencari sparring partner lah, atau mungkin dia belajar mempertajam kunci-kunciannya atau gamenya di permainan di bawah tuh dia bisa ikut di BJJ turnamen nantinya gitu. Berarti tadi amatir ada satu, profesional ada satu sejauh ini ya gitu. Iya. Nah kalau black belt di Indonesia ada berapa orang? Kalau nggak salah ada 9 ya. Kurang lebih ya? 9 ya kalau nggak salah ada 9. Itu siapa aja kurang lebih? Saya, Nico, Francino, Max, ada Rian, ada Hardian, terus ada Leo, terus ada siapa lagi ya? Arthur, terus ada satu lagi nih, siapa nih, saya lupa satu lagi. Satu lagi nih. Iya pokoknya ada 9 yang saya tahu. Ada 9. Ada 9, satu lagi. Wah ada yang orang Indonesia, yang benar-benar orang Indonesia ada 9 orang kayak gitu. Terus sejauh ini memang BJJ bisa dibilang masih baru ya, karena sabuk hitamnya aja masih yang istilahnya degree-nya paling tinggi atau dannya paling tinggi masih saya gitu di Indonesia. Oh di black belt tuh masih ada tingkatan juga ada gitu? Ya, jadi ada first degree, second degree, third degree sampai 6 degree. Habis itu coral belt bilangnya. Coral belt tuh kalau kita lihat sabuknya hitam merah itu dan 7. Terus dan 8 itu hitam putih itu dan 8 kayak gitu. Tadi kalau Prof Dedi dan berapa tadi? 3. Jadi saya sabuk hitam cuman ada stripnya 3. Kalau misalnya tadi ada stripnya 2 sorry. Stripnya 2 dan 3. Stripnya 2 dan 2. Oh, sorry, dan saya 2. dan 2. Oke, dan 2. Iya. Kalau Francino? Black belt ya. Masih belum ada strip. Oh, belum ada strip. Gitu dengan yang tadi yang lain, Max segala macam. Iya, gitu. Iya. Dan waktu itu saya juga termasuk lama ya, karena waktu saya dari sabuk ungu ke sabuk coklat itu karena nggak ada yang grading waktu itu, belum nggak ada orang yang bisa kasih saya belt. Jadi saya dari 2001 stuck tuh sampai ya masternya 2011. di sini mau nyari master lagi ya gimana nih? Saya tuh harus ke Amerika waktu itu. Saya harus ke Amerika lagi ngambil gradingnya waktu itu. Tapi sekarang nggak mau ngambil berarti dan 3 mau dan 3? Nanti kalau dan 3, kalau dan enaknya kalau udah dan 3 tuh biasanya time serve bilangnya. Jadi kita setiap 3 tahun dapat. Tanpa adanya bahasanya? Kalau misalnya bertarung fight gitu. Boleh kalau mau tanding lagi boleh, atau mungkin kalau dari time serve misalnya kalau udah 3 tahun biasanya udah dikasih gitu. Dan per 3 tahun akan naik terus gitu? Enggak. Dari dan 3 ke dan 4 itu 5 tahun. Muset. Dan 4 sampai dan 5 itu 5 tahun. Dan 5 sampai dan 6 itu 6 tahun ya kalau nggak salah. Dari dan 6 ke dan 7 itu 7 tahun kalau nggak salah kayak gitu. Tunggu tua dong. Iya, belum tentu masih ada nih. Ya nggak tahu udah salah. Iya. Nah, ini mau nanya lagi nih. Tadi kita ngomongin tentang black belt dan ada dan segala macam tadi ya. Terus ada istilah prof gitu ya. Ada istilah kayak Prof Dedi dan Fransnya juga ada prof ya, Prof Francino. Profesor, itu maksudnya istilah seperti apa sih sebenarnya? Jadi ya kan kalau kita tahu biasanya setiap bela diri yang udah sabuk hitam itu pasti ada istilahnya ada panggilannya, ada tergantung dari jenis bela dirinya apa. Kalau di karate mungkin kalau dia dan hitam dia udah jadi pelatih itu biasanya dia dipanggil senpai, terus ada senpai istilahnya ada yang. Terus kalau di taekwondo mungkin juga ada panggilannya. Pokoknya ada atau sensei kayak gitu. Jadi jadi ada panggilan. Nah kalau di BJJ emang namanya profesor dibilangnya. Itu di BJJ aja yang profesor? Yes, kan jadi BJJ aja, karena kalau profesor itu kenapa di Brazil dikasih namanya profesor itu bener-bener kayak tadi saya bilang, kalau sekolah mau bisa dapetin sabuk hitam ke BJJ itu dari sabuk putih itu bener-bener kayak mau sekolah jadi profesor.
Itu ini nggak sih Jadi pakai 8 tahun ke atas, 80 tahun. ujian tertulis juga nggak sih? Enggak sih, Enggak ya? enggak ada dari tertulis. Tapi biasanya kalau udah sabuk hitam itu dari apa? Dari organisasinya. Misalnya kayak saya nih, saya dari IBJJF, saya black belt IBJJF Indonesia juga yang yang pertama kali dapat, yang belum ada lagi gitu yang dapat. Nah, saya ngikutin aturan dari IBJJF itu. Jadi untuk dapetin stripe-nya lagi atau dan-nya lagi itu ya harus makan waktu yang kayak tadi saya bilang 3 tahun terus 5 tahun. Lima tahun. Jadi tergantung dari organisasinya. Dan biasanya sih kalau black belt dapat stripe itu dari dedikasi dia sih kebanyakan. Kalau udah black belt dia dari dedikasi dia, entah dia ngajar atau dia mencoba untuk promosikan, lebih kayak gitu. Nah, kalau mau compete lagi masih boleh, masih ada pertandingan juga bisa kalau mau di pertandingan. BJJ sampai umur 60-70 tahun juga bisa kalau di IBJJF gitu, tergantung kalau masih kuat. Dan itu masih ada loh yang 70 tahun masih ada yang bertanding juga. Jadi BJJ itu kalau dibilang tuh olahraganya it's for life. Jadi nggak ada for life ya. Jadi bilangnya nggak ada istilah oh ya berarti udah tua nih kalau gue nggak mau compete gue udah nggak bisa gitu, nggak ada istilahnya. Jadi kalau masih mau ada peraturan, ada pertandingan kayak gitu. Ya. Ada rentan turun sabuk gak sih? Misalnya lu pernah ngelakuin pelanggaran gitu kan karena kan tadi BJJ for life. Tentu sabuk ini juga bukan main-main kan ketika naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Ya biasanya kalau yang pernah kejadian nih kayak di luar negeri nih di US yaitu misalnya dia ada beberapa case yang dia istilahnya apa ya bilangnya ya sexual assault. Dia ada nih banyak nih kejadian yang sabuk hitam terus nyata dia memperkosa atau segala macam ya, pokoknya dia pernah ada kasus dengan muridnya sendiri. Itu biasanya bisa diakui. Atau kemarin terakhir ada yang racism, pokoknya ngomong yang nggak bagus. Nah itu bisa istilahnya malah dikeluarin kali dari sekolahnya. Makanya dia bisa nggak diakuin dari sekolahnya, bukan diturunin, bukan demoted kan berarti diturunin beltnya. Berarti nggak ada toleransi gitu nggak ya? ada toleransi ya. Dia nggak diakuin lagi dari sekolahnya. Murid-murid dari Prof Dedi ada yang sejauh ini sih nggak ada sih yang aman lah ya, jangan sampai lah. Jangan sampai ya maksudnya. Tapi pernah nggak sih maksudnya murid-murid Prof Dedi itu juga bandel sampai harus, kan tadi kan naiknya dari harus tahun, ada yang 2 tahun gitu. Nah iya. Itu bandel gitu. Iya, kalau bandel istilahnya kalau dia nggak attitude-nya nggak bagus, tingkah lakunya nggak bagus, mungkin dia suka ngebully orang atau apa, nah itu bisa dikonsider untuk dia nggak naik sabuk juga kayak gitu. Atau mungkin dia istilah diperingati dan dia nggak bisa cepet lah naik sabuknya kayak gitu juga bisa. Pernah itu boleh. sering Di tempat saya sih belum sih ya untungnya, cuman di beberapa case di luar negeri tuh ada juga kayak gitu. Di Indonesia pernah kan tadi ada banyak BJJ. Sejauh ini sih belum ada sih ya. Belum ada ya. Jangan sampai sih sebenarnya. bukan karena Indonesia toleran jadi nggak apa-apa gitu. Dimaafin gitu. Enggak apa, sejauh ini sih belum ada sih ya, yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai lah gitu. Karena nggak bagus buat image bela dirinya juga. Iya, kan tujuannya betul. itu sih. Jadi saya selalu terapin etika gitu di sekolah saya, maksudnya etikanya juga harus gimana, ketemu ya pokoknya ada etiket lah, ada aturan lah. Di sekolah itu penting juga ya, benar-benar sistemnya harus ada sopan santun, terus semuanya tuh harus, baju juga nggak boleh latihan seminggu nggak dicuci gitu. Oh ada peraturan ada itu dong ya? Harus nggak boleh baju bau gitu, terkasihan ngeganggu yang lain, apalagi kan bahaya soalnya kalau kotor, baju latihan kotor risikonya apa, bisa kena ringworm namanya, bisa itu banyak tuh. Alergi atau ya kayak ringworm tuh kayak bukan jamur sih, cuman kalau dia merah gitu bentuknya, kalau digaruk terus garuk sini dia jadi tumbuh gitu kayak jamur gitu. Nah itu ya salah satunya kayak gitu. Jadi kebersihan tuh harus penting banget kayak gitu. Kaki juga nggak boleh nyeker jalan-jalan di tempat, di gym saya nggak boleh masuk matras, harus matras saya detol dulu bersih, terus nanti kalau mau keluar mau ke misalnya mau ke toilet ya dia harus pakai sendal. Jadi semuanya harus bersih ya. Apalagi kita olahraga very close contact ya kan. Apalagi lagi musim Covid gini, aduh ngeri banget. Makanya benar-benar harus dijaga. Sekarang berapa murid, jumlah murid?
secara keseluruhan atau yang sekarang Keseluruhan yang dilatih atau yang dilatih yang on off ya? iya gitu. On off mungkin ada 200, 250 200? ada ya. Ada di klub saya ada segituan. Itu tapi ada asisten-asisten juga. Ada Prof, juga ya, karena saya ada beberapa klub di Jakarta kan hampir di setiap wilayah di Jakarta ada. Misalnya di Jakarta Barat saya ada tempat juga. Nama klub saya itu Alliance Jiu-Jitsu. Jadi Alliance Jiu-Jitsu Indonesia. Nah, yang di Jakarta Barat kita ada tempat latihan juga, di Jakarta Selatan ada gitu. Setiap Terus wilayah ada di gitu utara ya? juga ada setiap wilayah ya. Jadi emang goalnya itu tadi supaya orang juga kalau mau latihan BJJ itu dia nggak aksesnya bisa di mana-mana gitu. Tergantung daerah dia Berarti tinggal. khusus BJJ aja tempat Prof. Sekarang ini fokusnya BJJ sama BJJ-nya yang pakai gi, yang pakai baju Oh, latihan oke, sama oke. yang no gi gitu. Dulu di klub saya juga ada arena MMA. Kita juga fokus MMA-nya juga ada. Kita ada beberapa atlet MMA sekarang. Mungkin lebih banyak fokusnya sih di BJJ karena saat BJJ. ini saya nggak fokus untuk melatih atlet MMA sih, kebanyakan saya lebih fokus atlet timnas Jiu-Jitsu Indonesia kayak gitu, lebih fokusnya ke sana atau mungkin Seluruh camp nih kalau kita tarik lagi ke MMA kan banyak yang juga belajar BJJ. Apakah sebenarnya seluruh camp itu enggak seluruhnya ada pelatih BJJ berarti? nggak seluruhnya karena mungkin ada di sabuk yang mungkin lebih rendah, which is kalau buat saya nggak masalah. Intinya kalau misalnya di satu camp ada orang BJJ yang dia ada latihan, benar-benar latihan bisa di sabuk biru, dia bisa ngebantuin, saya rasa itu juga bagus, cukup gitu untuk saat ini bisa. Intinya adalah lebih apa ya, paling nggak orang-orang yang latihan MMA, atlet-atlet MMA-nya di sana itu bisa familiar dengan main di bawah gitu. Oke. Karena kalau nggak bisa main di bawah, kalau nggak belajar main bawah tuh susah banget. Di One Pride juga pasti susah banget sekarang. Harus bisa main bawah, harus bisa, fisiknya harus bagus. Jadi semuanya harus benar-benar bagus. Ngomongin fisik kan saya sering dengar komentator ngomong, wah ini pasti udah capek nih habis dari ground. Nafasnya kelihatan. Memang sangat susah banget berarti ya kalau BJJ itu ketika udah di ground gitu. Ya jadi sebenarnya atlet MMA tuh kalau saya bilang untuk fisik itu salah satu jenis olahraga yang paling berat ya fisiknya, karena dia harus melibatkan latihannya bukan hanya latihan kardionya harus bagus, tekniknya juga bagus. Karena kalau misalnya orang stand up fighter, dia biasa latihan kickboxing atau dia Muay Thai, terus dia belajar BJJ, itu udah pasti kardionya beda lagi, napasnya beda gitu Mas Yogi. Jadi begitu dia main BJJ pasti lama capek banget karena dia nggak biasa di posisi itu. Malah ada orang juga kalau di atas di mount, di atas didudukin di atas gitu, di bawah dia tap, benar-benar itu banyak orang seperti itu banyak karena dia nggak biasa ada orang di atas ditiban orang gitu, dia nggak biasa, dan itu perlu adjustment juga kayak gitu. Nah makanya saya bilang tadi, begitupun sebaliknya, misalnya orang BJJ dia nggak pernah latihan stand up, terus dia disuruh latihan striking, itu juga kardionya beda gitu, napasnya beda gitu. Jadi emang, nah makanya saya bilang fisiknya penting banget, bukan hanya dilatih untuk bertarung di bawah, tapi fisiknya juga harus dilatih dengan bertarung di atas. Karena kan otot yang kita pakai juga beda. Kalau striking kita mungkin lebih banyak ototnya pakai tricep, pakai ini ya kan, gerakannya mendorong lebih banyak ya kan. So, simpelnya kayak gitu. Kalau ground mungkin dia lebih banyak narik gini. Jadi dia lebih banyak pakai otot punggung kayak gitu. Jadi cara kerja ototnya juga kayak sederhananya seperti itu lah ya. Maksudnya tapi lebih kompleks lagi, itu lebih banyak lagi program-program latihan fisiknya atlet MMA itu sebenarnya. Jadi ya yang tadi saya kasih lihat tuh hanya contoh yang sederhananya lah ya, seperti itu. Dari cara kita pakai ototnya aja berbeda gitu. Striking sama ground itu berbeda ototnya gitu. Nah, mungkin kalau kita ngelihat kan atlet-atlet di fighter kita ya, One Pride itu banyak terkendala sebenarnya kan ketika udah di posisi, udah di mount oleh lawannya, nafasnya nggak terkontrol dengan baik. Ketika udah berdiri tuh kelihatan tuh langsung ngoyong gitu kan. Iya benar. Nah, mungkin Prof Didi boleh kasih tips nih kepada mungkin fighter-fighter kita yang nonton saat ini, tips untuk ngejaga stamina dalam segi BJJ, mungkin gimana caranya ketika berada di posisi-posisi ground gitu. Kalau ya yang pasti harus grappling, harus latihan ground, harus latihan BJJ sebenarnya. Intensitasnya seminggu bisa harus berapa kali? Minimal 2 kali, kalau bisa 3 kali bagus
gitu. Sejam satu. Sejam aja cukup. Cukup. Heeh, heeh. Jadi emang harus penting, latihan di bawahnya juga penting karena ya itu tadi saya lebih ya misalnya mau saya kendalanya mungkin kalau soalnya BJJ juga masih lebih banyak di Pulau Jawa, di Bali, Sumatera juga udah ada. Cuman mungkin kalau kasihan teman-teman kita yang mungkin ada di Kalimantan atau mungkin atau di Sulawesi atau yang ntar kita nggak tahu ya di NTT atau siapa ntar ada petarung, mereka mungkin akan ada kesulitan untuk dapat akses latihan BJJ di mana nantinya kayak gitu. Jadi paling nggak tetap ya kalau bisa cari istilahnya apa ya, kerjasama sama gym BJJ atau mungkin kalau ada waktu main-main ke daerah yang paling deket untuk bisa latihan karena itu penting banget. Karena buat saya petarung yang udah apalagi One Pride nih yang sekarang udah kalau saya bilang levelnya udah mulai naik nih, bagus. Main atas main bawahnya, jadi saya rasa emang kalau mau improve atau lebih meningkat ya emang harus belajar main ground sih kayak gitu, harus latihan bawah gitu. Fighter kita yang BJJ-nya dari pengamatan Prof Dedi yang bagus lah setidaknya. Siapa kak fighter kita? Mungkin 3 fighter mungkin boleh disebutin namanya. Suwardi bagus. Bagus BJJ. Iya, BJJ-nya bagus. Theo juga. Terus ada Rengga. Ya, udah nggak ada kita lagi ya. Udah kita lagi ya, itu salah satu. Sekarang lagi BJJ. fokus BJJ ya. BJJ sama Willy dulu, tapi Willy juga udah keluar ya. Willy Kun ada, dia pernah juga tuh tanding di One Pride. Cuman dia, dua atlet ini si Willy dan si Rengga ini udah fokusnya di BJJ sih sekarang. Tapi ya itu contoh bahwa mereka atlet-atlet yang sebenarnya bagus di BJJ-nya juga gitu. Lebih tadi seperti ngobrol kita takut digebukin, mereka lebih bagus. Nggak, jadi ya balik lagi karena kan ya itu tadi saya bilang BJJ-nya bisa bagus tapi kalau nggak latihan striking juga susah gitu. Jadi emang harus belajar dua-duanya. Suwardi itu kan dari silat. Ya. Suwardi kan dari silat ya. Itu BJJ-nya kental banget ya nggak sih? Dia latihan BJJ juga sebenarnya dulu, sempat ada di tempat saya juga latihannya di Setiabudi waktu itu. Jadi saya tahu Suwardi juga udah lama banget. Jangan-jangan kuncian ini dari Prof Dede nih, kuncian Suwardi. Well, karena kuncian itu bukan ya kayak Americana atau apa tuh, bukan kuncian saya belajar juga udah ada gitu. Jadi emang namanya udah Americana, udah teknik kuncian yang sering dipakai juga kayak gitu. Enggak, maksudnya Suwardi kan saat ini sering kalau di wawancarain ya, saya sering latihan sama murid-murid saya nih, munculkan teknik-teknik baru. Siapa tahu mengadopsi dari cara ngelatih dari Prof Dedi mungkin. Ya mungkin dia ya basic lagi, balik lagi ya itu masalahnya kalau kita belajar kuncian misalnya Americana. Ya udah tahu caranya, cuman kita nggak pernah drill. Kita nggak pernah melakukan pengulangan yang banyak, ya lupa pasti. Jadi itu harus, makanya tadi mungkin Suwardi bilang kayak gitu, dia latihan sama anak mungkin sama timnya dia, sama murid-muridnya dia, karena dia harus ngedrill. Istilahnya kita nggak mau justru kalau kita melakukan, misalnya saya mau ngunci Americana nih, sekarang nih gue ngunci Americana, justru telat, nggak boleh. Ada yang bilang kalau kita mikir mau melakukan kuncian itu sebenarnya udah telat, lawannya bisa udah tahu. Jadi udah kayak otomatis pilot aja, begitu dapat oke, saya bisa dapat langsung pegang, langsung kunci, nggak boleh baru pegang, tarik, telat. Jadi harus udah kayak refleks aja. Gitu. Jadi udah kayak automatic pilot gitu bilangnya. Udah begitu dapat langsung kunciannya kayak gini kayak gitu. Jadi gimana bisa nge-build itu? Ya itu adalah dengan ya itu tadi ngedrill. Terus latihan dari posisinya, bisa dari guard, bisa dari side control, bisa dari mount, semuanya. Pokoknya intinya harus dilatih dari semua posisi. Karena kan di BJJ ada posisinya banyak kayak gitu ya Mas. Terakhir nih Prof, coba mungkin Sobat Sport One ingin minta motivasi nih dari seorang Prof Dedi yang udah bawa BJJ ke Indonesia. Bahkan sampai saat ini fighter-fighter kita sudah berupaya untuk belajar tentang BJJ. Mungkin boleh disampaikan motivasinya ke kamera yang satu ini, boleh? Jadi motivasinya ya kalau menurut saya petarung yang ingin berlaga ya istilahnya di mixed martial art, itu yang paling penting adalah selalu open mind dulu, jadi selalu berpikir terbuka. Jangan misalnya mau hanya belajar satu jenis bela diri, misalnya misalnya belajar cuman pencak silat aja nggak bisa, karena kembali lagi banyak faktor-faktor yang penting juga untuk supaya petarung bisa sukses berlaga di event MMA tuh adalah, yaitu tadi kayak saya bilang,
harus saling melengkapi. Kalau misalnya dari background stand up fighting, ya harus belajar clinch, belajar ground fighting juga, belajar ngunci juga. Begitupun sebaliknya yang background BJJ juga harus belajar stand up fighting juga. Dan satu itu elemen teknik yang harus dipelajarin yang penting. Tapi jangan lupa juga fisik juga penting banget. Terus makan yang teratur, makan yang sehat, terus selalu jaga fisik, berlatih fisik juga yang benar seperti itu. Oke, Ya. siap. Oke, Sobat Sport One, itulah tadi motivasi yang sangat luar biasa dari Prof. Dedi. Tentunya Sobat Sport One juga banyak sekali dari obrolan kita yang mungkin dapat diambil ya. Saya pribadi juga perlu nih, kayaknya saya harus latihan soalnya. Iya. Saya mulai Boleh. perlu Main latihannya. aja ya, Oke. mampir kapan-kapan. Oke, nanti saya akan coba latihan ke Prof. Dedi seperti apa saya nanti dihajar. Nantikan aja ya. Oke, Sobat Sport One, kalau Sobat Sport One ingin merekomendasikan narasumber-narasumber berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Tadi mungkin ada beberapa nama juga memberi saya cuplikan-cuplikan nama. Ada beberapa atlet-atlet dari Prof. Dedi ya. Tadi Iya. ada si Haji Susilo Iya. gitu kan. Ternyata BJJ sampai sekarang harus fokus Rengga juga seperti Rengga, itu ya. ya. Nanti akan saya undang ke sini. Oke, Sobat Sport One, nantikan obrolan saya berikutnya hanya di Sport One. See you. Bye bye. Prof. Thank you. Thank you.